Pemirsa, banyaknya pemudik dari zona merah yakni Jakarta, Depok, dan Bogor ke Sumedang, Jawa Barat membuat orang dalam pemantauan di daerah itu naik drastis hingga 1.859 orang. Pemkab Sumedang pun kini memberlakukan isolasi lokal kewilayahan di kecamatan yang banyak didatangi pemudik. Di Sumedang, semula angka ODP Corona hanya 30 orang. Namun sejak banyaknya warga asal Jakarta, Bogor, dan Depok yang pulang kampung, angkanya melonjak hingga 1.859 orang. Pemudik ini sekarang tinggal di sejumlah kecamatan di Sumedang. Pulang ada 1.800-nya. Nah, makanya kami dengan langkah kehati-hatian yang pulang dari tempat-tempat tersebut zona merah kami data semuanya 1.800 lebih. Kami masukkan mereka semua pada ODP, orang dalam pemantauan. Ini sebagai ikhtiar lebih hati-hati lagi kami secara maksimal dengan menggunakan Forkopimcam, aparat desa, RW, RT dengan puskesmas, tenaga medisnya. Ini dilakukan pendataan untuk terus disurvei, dipantau supaya 14 hari tidak keluar rumah. Bukan upaya ODP ini dibagi dua, yang bergejala 100 lebih, yang tidak bergejala 1.700 lebih. Kita lanjutkan dialog dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Emil. Saat ini ada imbauan jangan mudik saat corona. Lalu bagaimana dengan terminal, kemudian stasiun yang dimana rata-rata mereka menggunakan transportasi itu untuk mudik? Ya, kalau kita bicara mudik sebenarnya mayoritas datangnya dari Jakarta. Kita terus terang apa adanya, ya. Karena itu kunci menutupnya adalah di pintu Jakartanya. Jadi saya mencoba berkoordinasi dengan pemerintah provinsi lewat dinas kami untuk pemerintah Jakarta juga melakukan blokir-blokiran di terminal, di pintu-pintu dengan himbauan supaya jangan memanfaatkan kerja atau sekolah di rumah itu untuk pulang. Contohnya Sumedang tadi, Mbak, dari sekitar kurang dari 10 orang beberapa hari lalu sekarang melonjak ke 1.000 sekian. Akibatnya kan dengan status ODP ini kita harus waspada, effortnya kan bertambah. Ngecek alamat, memastikan dia bergejala atau tidak, sehingga kalau dia masuk ODP kan masuk tes masif yang sedang kita lakukan. Sehingga nanti menghabiskan tes kit yang sebenarnya kita sudah siapkan dengan keterbatasan hanya untuk mereka-mereka yang prioritas kan begitu. Tapi karena dia masuk ODP, ya otomatis jadi prioritas. Jadi setiap yang mudik otomatis harus dites. Bayangkan kalau ribuan mudik, sementara tes kit kita terbatas, akhirnya peta yang tadi kita cari menjadi agak kerepotan. Maka di media ini saya himbau lewat TV One juga, wahai masyarakat khususnya di Jakarta, Bodebek gitu, pada saat ada kegiatan yang kita sebut dengan social distancing atau work from home dan sebagainya, jangan mudik ke kampung masing-masing. Tolong hargai warga-warga di kampung masing-masing, pemerintah daerah mau Jawa Barat, Jawa Tengah juga sama, laporan dari Pak Ganjar, itu akan mempersulit kami dengan keterbatasan healthcare system kita dalam melakukan pengetesan. Mudah-mudahan dengan sering disampaikan oleh media, paham bahwa kita harus sering tolong-menolong dengan cara disiplin mengikuti maklumat pemerintah. Saya kira itu harapan saya. Ya, Kang Emil, ke depan mungkin adakah gerakan atau langkah dari pihak kepolisian atau mungkin Dinas Perhubungan provinsi setempat untuk melakukan blokade misalnya atau penghalauan kendaraan-kendaraan yang dari Jakarta menuju ke kampung halaman, dalam hal ini Provinsi Jawa Barat? Ya, ini yang kami khawatirkan dan kami harus siapkan. Sekarang masih relatif segini aja sudah repot, apalagi nanti menjelang Ramadan. Ya, karena orang kita kan ada munggahan, yaitu mudik awal untuk menyambut Ramadan. Nanti dia balik lagi untuk berpuasa di tempat kerjanya. Nanti dia mudik lagi pada saat Idul Fitri. Inilah keputusan terbesar yang harus kita koordinasikan untuk memastikan yang mungkin sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Kelihatannya kalau memang belum terkendali, pertama kali dalam sejarah kita tidak boleh mudik ke kampung halaman masing-masing dengan law enforcement yang sedang kita persiapkan. Iya,
Kang Emil, kalau artinya jika hal-hal seperti ini masih terus terjadi, apakah akan ada komunikasi lebih lanjut dengan Gubernur DKI Jakarta mengenai soal jangan sampai warga Jakarta ini ke daerah Jawa Barat ataupun kembali ke rumahnya? Ya, itu karena dinamikanya harian ya Mbak. Tiap hari ada breaking news, tiap hari ada sad news, jadi setiap ada temuan kami lakukan tindakan, analisa. Nah, mungkin besok saya telepon Pak Anies untuk menyampaikan ada fenomena yang mengkhawatirkan karena memanfaatkan libur di Jakarta ini malah untuk pulang ke daerah, di mana daerah kami ini tadi kan ada pegunungan, dusun, ngelacaknya merepotkan sekali, treatmentnya luar biasa. Tapi insya Allah kita tidak akan menyerah, saya selalu bilang kita hashtagnya itu kita pasti menang. Jadi dengan kerjasama bersama-sama kita pasti menang, dengan taat pada maklumat pemerintah kita pasti menang. Ini juga sama, insya Allah kalau semua melakukan peran masing-masing, insya Allah kita pasti menang. Amin. Ya, lalu apa sekarang yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dalam hal ini, karena selain warga Sumedang yang sudah terlanjur mudik ke Sumedang dan mereka dalam hal ini sekarang ini disatukan dalam satu lingkungan begitu, mungkin ada langkah lain mungkin? Ya, langkahnya dua Mas, langkahnya dua. Satu, isolasi lokal, tadi Pak Bupati Sumedang kan sudah mencontohkan. Kedua, ya terpaksa harus kita tes masif gitu. Itulah kenapa saya menghimbau supaya ribuan tes masif kit kita kan terbatas. Kalau dihabiskan oleh orang ODP yang sebenarnya tidak disiplin dan tidak perlu, kan resources habisnya sebenarnya dua itu. Satu, isolasi lokal, dua, kita akan paksa melakukan tes COVID. Ya, Kang Emil, apakah kedepannya ada tidak langkah yang paling tidak kalau kendaraan berplat B ini bisa dipantau? Namun bagaimana dengan mereka yang menggunakan transportasi umum seperti bus dan lain sebagainya? Apakah ini juga akan ada pengurangan armada sehingga akan lebih sulit mereka untuk datang ke Jawa Barat ataupun pulang kampung? Ya, saya kira ini kan presiden baru, saya belum bisa jawab secara teknis karena belum bisa kami lakukan dengan dinamika sekarang. Mungkin baru besok bisa saya jawab bagaimana menahannya itu justru di Jakartanya. Karena kalau sudah bocor ke Jawa Barat luas sekali, jadi menahan lubang-lubangnya itu terlalu rumit. Tapi kalau pintu Jakartanya ditutup, tanda kutip kira-kira begitu, itu jauh lebih mudah ketimbang kita menahan di daerah seperti juga Jawa Barat dan Jawa Tengah. Maka besok insya Allah akan kita koordinasikan dengan Pak Anies. Baik, terima kasih banyak Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Kami bantu, media akan membantu dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak keluar dari rumah dan tidak pulang ke kampung halamannya. Selamat sore Kang Emil. Terima kasih Terima kasih banyak, mudah-mudahan itu membantu sekali. Amin.